sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas. Shalom. Selamat tahun baru. Pertama, pimpinan jemaat, speaker, dan majelis gereja GMI Ephrata Kuala Bekala mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh Bapak Ibu, anak-anak kami, jemaat GMI Ephrata Kuala Bekala. Kita harus yakini bahwa tahun 2021 ini Tuhan selalu menyertai kita, terutama dalam kesehatan kita, keberhasilan pekerjaan kita, keberhasilan anak kita, ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kepada seluruh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di rumah sekarang bersama dengan keluarga, menikmati tahun baru, marilah kita berikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terindah buat kehidupan kita lewat saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 216 ayat 1 sampai 2. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluruh dunia. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat 6. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa
dan daripada anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menyenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu bagi kami. Kami merasakan betapa besar kasih-Mu bagi kami sepanjang tahun 2020, sehingga kami dapat masuk dalam tahun baru 2021 ini. Engkau menggembalakan kami sejak awal tahun lalu sampai akhirnya. Walaupun banyak pergumulan, kerikil kehidupan, persimpangan jalan, bahkan duka cita, tetapi Tuhan telah menuntun dan menggembalakan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan dan menopang kami, bahkan Tuhan menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami beribadah seraya memohon berkat-Mu bagi kami. Selamatkanlah dunia dan negara kami ini dari pandemi COVID-19. Berilah tahun 2021 ini tahun penuh berkat, tahun sukacita, dan tahun penuh damai sejahtera. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, lusa, dan hari-hari sepanjang tahun ini. Tetapi yang kami tahu, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Karena itu kami tidak takut dan bimbang menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 166 ayat 1 sampai 2, sepanjang jalanku diiring Yesus. Sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dimakainya untuk kebaikanku, suka duka dimakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dituntunnya langkahku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masuk dalam pengampunan dosa. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada kami dan kasih-Mu kepada kami, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada umat-Mu Israel sejak zaman purbakala. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 164, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah hatiku, puaskanlah jiwaku. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masuk ke responsoria. Marilah kita buka Alkitab kita, Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk memimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah kita pada awal tahun ini, di tahun baru ini, di tahun sukacita ini, marilah kita mendengarkan epistel yang tertulis dalam firman Tuhan Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 6a. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku,
semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menerima, merenungkan, terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyi rohani nomor 160 ayat 1 tambah ayat 3, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah yang Kau curahkan bagi kami. Kami boleh masuk dalam tahun baru, tahun 2021 hari ini. Kami merasakan berkat Tuhan yang menuntun kami menjalani hari-hari kami sepanjang tahun 2020. Sehingga pada saat ini kami boleh masuki berkat yang baru yang Tuhan berikan tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan penggembalaan-Mu bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita memasuki tahun yang baru, tahun yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, di awal tahun 2021 ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami memuji muliakan nama-Mu. Kami mengangkat suara kami untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa memohon kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Terimalah pujian kami, dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kami di tahun 2021 ini. Tetapi kami percaya Tuhan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Engkau akan menuntun kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, yang kami pertaruhkan kepadamu. Seperti nyanyian kami ya Bapa, setiap jam kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Dengan keyakinan dan iman kami akan mulai melangkah di tahun 2021 ini. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa
untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, dimanapun mereka beribadah pada saat ini. Bapa di sorga, Engkau berkatilah mereka. Berikanlah sukacita, hati dan roh yang menyala-nyala bagi mereka pada saat ini untuk memuliakan Engkau. Biarlah semuanya kami Tuhan boleh mengucap syukur kepadamu. Dengan bersama-sama keluarga besar mereka, Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Sungguh banyak pergumulan beban kami yang mungkin dirasakan oleh sebagian jemaat-Mu pada saat ini. Secara khusus jemaat-Mu yang juga mungkin mengalami sakit penyakit pada saat ini. Tetapi Tuhan Yesus, biarlah mereka juga boleh bersukacita, merasakan berkat Tuhan bagi mereka, walaupun tubuh mereka lemah Tuhan, walaupun mereka dalam pergumulan, walaupun mereka dalam duka cita, tetapi mereka merasakan berkat-Mu yang menuntun mereka menerima tahun baru tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, memberikan damai sejahtera bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka bersukacita menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bersukacita bersama-sama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terpuji termulialah yang Kau Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami, seluruh keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kami. Secara khusus kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang juga mungkin melakukan perjalanan keluar daerah, bahkan ke kota lain, ke kampung halaman mereka. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Mereka boleh membawa damai sejahtera dan sukacita dengan keluarga mereka. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka di dalam perjalanan kembali pulang ke Medan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Jauhkan mara dan bahaya. Biarlah Tuhan mendahului mereka dalam perjalanan mereka. Bahkan malaikat Tuhan boleh senantiasa bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka merasakan sukacita yang penuh bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjalanan dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sungguh banyak dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan bahkan sepanjang tahun 2020. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari-Mu. Biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami di awal tahun 2021 ini, sehingga kami boleh kudus ya Tuhan, dan kami boleh menerima berkat-berkat-Mu, berkat-berkat yang berkelimpahan yang Kau curahkan bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap kami untuk menjalani tahun 2021. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan. Persembahan ini kita kumpulkan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah untuk gereja kita, dan yang kedua nanti adalah persembahan untuk wilayah 1 atau dana pensiun. Tetapi sebelumnya kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam memberikan persembahan ini yang tertulis pada Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Besar setiamu, Allah
Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Kita lanjutkan dengan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 167 ayat 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk tahun baru yang Tuhan berikan untuk kami nikmati bersama. Biarlah sukacita kami ini boleh semakin sempurna lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami serahkan kepadamu dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46, yang akan menjadi kekuatan yang akan meneguhkan bahkan mengingatkan kita di saat kita akan memulai kehidupan yang baru di tahun yang baru ini. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara,
kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini masih baru. Dalam tahun 2020 kita bersama merenungkan, dan hari ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Setelah memberikan perumpamaan tentang hamba-hamba yang menantikan kedatangan Tuhan mereka, pada kali ini lewat firman Tuhan ini Yesus memberikan pengajaran tentang peristiwa kedatangan Sang Tuhan. Yesus akan datang kedua kalinya. Meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya, dan meskipun sepertinya waktu penantiannya yang lama membuat orang meragukan, akankah dia datang kembali? Ada banyak orang yang meragukan itu. Karena belum tiba, masih jauh, belum ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, inilah suatu kepastian yang harus kita ingat terus, bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Dia tidak datang kembali untuk menjadi hamba. Kedatangannya yang kedua adalah untuk menghakimi para hambanya. Kedatangannya yang kedua ini, Bapak Ibu yang kekasih, menjadi hal yang harus kita ingat. Penantian yang panjang akan kedatangannya yang kedua membuat banyak orang akan meragukan apakah dia akan benar-benar datang kembali. Dan keraguan mengenai kedatangannya akhirnya menjadi semakin parah dengan keraguan apakah dia benar-benar akan datang atau hanya cerita bohong. Apakah para murid di abad pertama itu hanya berbohong? Inilah yang menjadi perhatian khusus Bapak Ibu yang kekasih, yang mau kita renungkan bersama. Apakah Yesus itu betul-betul datang atau tidak? Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, meskipun ada banyak orang meragukan dia, tetap tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa dialah anak Allah yang pernah datang menjadi manusia. Bahwa dia adalah sosok yang naik ke surga dan akan kembali ke dunia ini untuk menghakimi saya, Bapak Ibu, seluruh manusia yang ada di dunia ini. Siapa yang menolak dia dan meragukan dia, bahkan mengejek orang-orang yang percaya kepada dia, semuanya akan dihakimi.
Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun situasi kita pada saat Yesus datang kedua kalinya, maka semua orang harus siap untuk dihakimi. Apakah yang akan dia lakukan ketika dia akan kembali? Menghakimi setiap orang yang menolak dia pasti. Setiap orang yang menolak dia pasti akan dihakimi. Dia akan menghakimi semua orang yang tidak mau menyembah dia. Dia akan menghakimi semua orang yang kejam. Dia akan menghakimi semua orang pembunuh, pezina, orang yang candu pesta pora, penindas, dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang kekasih, dia akan menghakimi orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada dia. Dia akan menghakimi semua, tidak ada yang terkecuali. Kalau dia orang Kristen ini gak usah, tidak. Semua, mau yang Kristen, mau yang tidak Kristen, semuanya akan dihakimi. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengaku hambanya, tetapi karena merasa Kristus itu lama kali datangnya ya, mereka mulai menindas satu dengan yang lain. Kita juga telah melihat orang-orang yang telah mengaku menyambut sang pengantin, tetapi tidak mau membawa hal yang paling esensial untuk tugas mereka, yaitu mempersiapkan minyak. Katanya mau menyambut Tuhan, mau mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan, tapi tidak mempersiapkan hal yang terpenting dalam kehidupannya, yaitu iman. Ada orang-orang Kristen yang memiliki semua dalam perjalanan hidup. Dia orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin membaca firman Tuhan, tapi dia tidak memiliki iman yang sejati. Dan ada juga orang Kristen yang diberikan kepercayaan tinggi untuk mengelola harta tuannya, tetapi tidak semua mereka setia mengelola harta yang dipercayakan baginya. Maka ada penghakiman. Pada akhir penghakiman yang terjadi, Tuhan akan menunjukkan siapakah yang sungguh-sungguh umatnya, siapakah yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Setiap orang yang sungguh-sungguh setia akan dipisahkan dari yang tidak setia. Orang yang tidak setia akan dicampakkan, dan orang yang setia di dalam imannya akan disambut, mari ikut dalam perjamuan Tuhan. Apakah yang menjadi tanda utama di dalam membedakan manakah umat Tuhan yang sejati dan di mana yang tidak? Kalau di dunia kita ini agak sulit membedakan. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan itu. Karena kelihatannya dia tidak sejati, padahal dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman sejati. Hanya Tuhan yang bisa. Apakah pengakuan percaya kepada Yesus? Apakah pengertian teologis yang dalam? Apakah semuanya itu cukup untuk menjadi penentu bahwa dia adalah orang Kristen, orang yang beriman sejati? Tidak cukup hanya itu. Tetapi memang itu diperlukan. Percaya Yesus itu harus. Pengertian teologis yang benar itu harus, karena ada banyak orang pengertian teologisnya dia kelihatan sepertinya paham tentang firman, tetapi tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus di dalam pengajarannya mengatakan bahwa orang-orang yang beriman sejati, yaitu umatnya yang sejati, para dombanya, adalah orang-orang yang memiliki kasih yang sejati kepada orang-orang yang mengalami kesusahan.
Yesus bahkan mengidentikan dirinya dengan orang-orang rendah yang mengalami kesusahan itu. Dia mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang kelaparan, dengan orang yang kehausan, sendiri, telanjang, dan dalam penjara. Kristus tahu apa itu penderitaan karena dia sendiri pernah mengalami penderitaan itu. Dia pernah mengalami kelaparan setelah berpuasa. Dia seringkali tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Dia bahkan akan mengalami ketelanjangan dan penyiksaan, bahkan kematian dengan cara yang sangat memalukan pada saat itu, yaitu di atas kayu salib, terasing dari bumi. Dia mengalami semuanya itu, Bapak Ibu yang kekasih, karena panggilannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sebabnya Yesus lebih memilih untuk mengidentikan dirinya dengan orang-orang hina, dengan orang yang menderita, orang yang diabaikan, sengsara, lapar, ketimbang dengan menyamakan dirinya dengan para pembesar. Dia tidak menyamakan dirinya dengan orang-orang yang agung, orang-orang yang hebat dalam sejarah, meskipun sebenarnya dia jauh lebih agung, dia jauh lebih besar dari orang-orang yang pernah hidup di dunia ini. Tidak ada yang lebih dari dia. Apakah kita sungguh-sungguh umatnya, Bapak Ibu yang kekasih? Ini menjadi perenungan kembali kepada kita. Tahukah kita bahwa Tuhan kita menjalani hidup yang menderita? Adakah perasaan belas kasihan kepada mereka yang menderita? Jika Tuhan Yesus saja rela menderita, Bapak Ibu yang kekasih, bagi orang lain, adakah gerakan di dalam hati kita untuk menjadi orang yang mau berbagi berkat bagi orang lain dalam kesusahan mereka? Jika tidak, maka mungkin saja kita adalah para kambing yang harus dibinasakan. Kita tidak pernah merasa tergerak oleh penderitaan orang lain, berarti kita bukan hambanya yang sejati. Kalau kita tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan, tempat kita adalah di neraka. Orang-orang yang sangat penting dalam keagamaan, Bapak Ibu yang kekasih, pada akhirnya kalau tidak memiliki perasaan belas kasih, maka akan diusir Yesus tanpa belas kasih juga. Seperti dalam pembacaan ini, maka mereka yang tidak peduli itu akan masuk ke dalam api neraka. Dan orang-orang yang memiliki belas kasih, walaupun mereka tidak melakukan itu untuk Yesus, tapi Yesus katakan, pada saat engkau melakukan segala sesuatu yang baik kepada orang yang hina ini, engkau melakukannya untukku. Maka mereka akan disambut, mari masuk, ikutlah dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengajak kita. Di saat kita mendapatkan berkat dalam perjalanan hidup kita, kita hari ini boleh masuk di tahun yang baru. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena iman kita yang sungguh-sungguh, bukan, tapi karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah itulah, marilah kita beriman dengan sungguh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tidak mengabaikan sedikit pun dari perintah Allah di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Biarlah firman ini boleh memampukan kita, boleh mengingatkan kita untuk kita memiliki hati yang penuh kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kita, memberikan kesempatan untuk hidup bagi kita di tahun 2021 ini. Biarlah firman ini boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami lewat firman Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Biarlah kami boleh
menyatakan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami. Karena kami adalah orang yang Engkau berkati, ya Allah. Kami adalah orang yang Tuhan urapi. Bahkan Tuhan memampukan kami di dalam perjalanan hidup ini. Biarlah kami boleh mengucapkan syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 133 ayat 1. Marilah kita kembali dalam kehidupan seraya menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan Allah menjalani tahun baru 2021 ini. Tuhan menganugerahkan tahun ini bagi kita menjadi tahun penuh rahmat dan kasih setia. Jalanilah tahun 2021 ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan sungguh-sungguh Engkau akan memampukan kami menjalani tahun 2021 dengan kuat kuasa-Mu. Berilah kami hati yang baru menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Marilah kita bersama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita seluruh Bapak Ibu jemaat GMI Efrata Kuala Bekala. Kita boleh mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan.
Tetaplah serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Shalom. Mewakili majelis dan lay speaker, kami mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Gemia Frata Kuala Bengkala dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Kiranya tahun 2021 ini menjadi tahun berkat bagi kita. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita, kehidupan kita, pekerjaan dan keluarga kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, tentu sepanjang tahun 2020 mungkin kami sebagai majelis dan juga lay speaker banyak atau ada kekurangan dalam pelayanan kami. Dalam kesempatan ini kami memohon untuk dimaafkan. Biarlah Bapak Ibu berdoa bagi kami pelayan gereja agar di tahun-tahun yang akan datang kami semakin setia dan semakin sungguh-sungguh, semakin semangat dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati semua jemaat dan kita sekalian. Selamat tahun baru. Terima kasih.